La 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 la. La 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 la. Kiu kiu jikrokok. La 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 la. La la. I'd like to inform you about the collision between the car and the person in here. Allegedly because the driver of the car was driving. So the driver lost control and hit the person. Thank you. What? Oh my God! Halo semuanya, aku adalah Rara. Di sini aku akan membantu Kak Imama untuk menjelaskan tentang report text. Tolong disimak baik-baik ya. Hello everyone. Here I'm Imama as a student at Winhas Jember. Now I'd like to tell you all about report text. Oke. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan beberapa apa saja sih yang bakal kita bahas tentang report text. Oke, dimulai dari yang pertama adalah kita akan bahas tentang definition and functions of report text. Nah, jadi di sini kita bakal mengetahui nih apa saja definisi dan fungsi dari report text itu. Yang kedua, generic structure. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang struktur-struktur dari report text. Yang ketiga adalah language elements of report text, yakni unsur kebahasaan dari report text. Jadi, untuk membuat report text, kita harus mengetahui nih apa saja unsur kebahasaan yang tercantum pada report text itu. Oke, let's check this out. Okay, what is report text? Report text is a text that describes in detail an object through observation, research, observation or study of various things or events. Jadi report text adalah suatu teks yang menjelaskan tentang semua sesuatu baik tentang hewan, manusia atau tempat. Jadi biasanya tuh ya report text itu masuk ke dalam observasi atau penelitian. Nah, di report text ini jadi lebih menjelaskan tentang hal-hal yang sangat umum gitu. Okay. What is the function of the report text? The function of report text is to describe something in general and in detail, be it an object or an event. This function is what makes many people mistake and think that report text and descriptive text are the same. Jadi banyak banget nih orang-orang yang mengira kalau descriptive text sama report text itu sama, padahal dua genre teks ini adalah hal yang berbeda. Mereka beda-beda tipe. Nah, untuk menjelaskan lebih bagaimana sih perbedaannya, yaitu kalau di descriptive text dia lebih menjelaskan ke hal-hal yang sangat khusus nih. Nah, kalau report text menjelaskan yang hal-hal yang sangat umum. For example nih, descriptive text itu menjelaskan tentang my lovely cat. Nah, jadi orang itu mempunyai kucing yang sangat dia sayangi dan dia menjelaskan hanya tentang kucing itu doang. Nah, kemudian kalau report text dengan judul a cat. Nah, cats ini kan banyak nih, kucing tuh banyak. Nah, jadi di report text itu banyak hal-hal umum yang dijelaskan pada report text itu sendiri. Oke, A few moments later. Oke, apa saja sih struktur bagian-bagian dari sebuah report text? Nah, struktur dari report text sendiri adalah yang pertama adalah general classification dan description. Nah, general classification adalah struktur pertama yang berisi berbagai macam informasi umum yang didapatkan dari analisis hasil pengamatan penulis. Yang kedua adalah descriptions, yang pada struktur ini biasanya berada di paragraf kedua setelah struktur pertama. Nah, di sini memiliki fungsi yang sama dengan descriptive text, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan lebih dalam tentang detail dari hasil penelitian amatan penulis dari sebuah teks itu. Nah, yang kemudian nih, language elements of report text. Apa aja sih unsur kebahasaan dari report text itu? Pertama adalah general nouns, kata benda yang umum. Maksudnya ya kamu ingin bahas tentang apa? For example, lion, cat,
or mentioning other animals in general and not in detail such as my cat and so on. Tidak menjelaskan tentang my cat atau my lion, my lovely cat. Nah, bukan ya, tapi menjelaskan tentang hal yang umum. Yang kedua adalah relating verbs or linking verbs. For example, am, is, are, seem, look, taste, and so on. Yang ketiga adalah timeless. Nah, timeless di sini ada sebuah tenses yang berada di unsur kebahasaan teks tersebut. Ya, biasanya nih di report text mereka menggunakan simple present tense karena simple present tense itu salah satu fungsinya adalah untuk kebenaran umum. Oke, yang terakhir adalah technical terms, using terms relate to the topic discussed in the report text. For example, when you make a report text about plants, the report text must contain terms or mentions about the plants. Jadi, ketika kalau kalian lagi bahas cat, nah yang dijelaskan harus cat, nggak boleh bahas yang lain. Nah, tapi ketika kalian bahas lion, kamu juga harus menjelaskan dengan detail about lion. Seperti itu. Ini adalah example of report text. Nah, dari generic structure bisa kita lihat bahwa gender classification-nya adalah menjelaskan sesuatu yang umum dulu, kemudian di description kita akan mendeskripsikan hal-hal yang lebih dalam tentang hal tersebut. Oke, sekarang kita akan menjelaskan expression of asking information and giving information. Di sini Rara akan ditemani oleh Kak Imama. Oke, halo Kak Imama. Kak Imama, can you tell me about the history of national hero? Hey Rara, I'd like to inform you that the hero is a title for figures who have struggled to realize independence, especially for our country. Wow, thank you. Nah, jadi itu adalah semua bagian dari report text. Kita sudah membahas banyak ya tentang report text itu apa aja, tentang definisi, generic structure, elements, language elements, dan expression of asking and giving information. Tadi kan sudah dijelaskan nih tentang Rara pakai expression can you tell me, dan kemudian Kak Imama menjelaskan dengan I'd like to inform you, dan masih banyak lagi expression yang akan Kak Imama tulis di sini setelah slide ini ya.